Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi kita di Jurnal Telegraf di program Bincang Politik. Kali ini bintang tamu kita sangat spesial. Beliau adalah sosok tokoh yang sangat populer di Kota Bitung. Dan hari ini sudah bersama dengan saya, dan kebetulan beliau bersedia untuk kami wawancarai langsung di ruang kerja beliau ini, di kediaman beliau di Kecamatan Girian, Kota Bitung. Beliau mantan seorang anggota TNI atau prajurit TNI Angkatan Darat, dan pasca pensiun kemudian terjun ke politik dan mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, daerah pemilihan Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara. Saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Letnan Kolonel Purnawirawan Haji Ruslan Abdul Ghani, SOS MSI. Selamat datang di Jurnal Telegraf, Pak Haji. Terima kasih sudah bersedia kami wawancarai di Bincang Politik, salah satu program khusus kami kemas untuk menyambut pemilu 2024. Dan pertama saya ingin mengucapkan selamat telah nama Bapak sudah keluar di daftar calon di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah kenapa Pak Haji tiba-tiba terjun ke politik pasca pensiun, Pak Haji? Saya rasa simpel saja, Bung Arham, bahwa selesai saya mengabdi 38 tahun di militer, Tentara Nasional Angkatan Darat, maka pengabdian selanjutnya adalah pengabdian ke masyarakat sampai kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kita selalu mengejar amal kebaikan. Salah satu amal kebaikan adalah berbuat baik kepada orang banyak, berbuat baik kepada orang sesama manusia. Itulah yang mendorong supaya saya tetap berbuat baik, maka saya masuk ke partai politik. Pertanyaan selanjutnya tentu kenapa memilih PDI Perjuangan, padahal begitu banyak partai politik lain, kenapa Pak Haji jatuh hati ke PDI Perjuangan? Ya. Tentunya kalau Pak Bung Haram, kalau memilih sesuatu kendaraan, sesuai orang harus pilih yang terbaik, yang mumpuni, yang mampu. Sekarang bukan berarti kendaraan itu semua tidak bagus, semua bagus. Kendaraan-kendaraan yang baik dari partai Islam, partai misalnya dari PAN, dari PKS, dari Nasdem, dari Perindo, semua bagus. PDIP juga bagus, Kenapa saya harus memilih PDIP? Sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya sama dengan semua orang yang sama jawab saya juga. Jadi kalau kita mau menuju suatu tujuan yang tepat atau tujuan yang tercapai dengan tanpa harus memilih kendaraan yang siap, kendaraan yang bagus, dan kendaraan yang saya rasa yang besar, supaya kita dalam menempati kendaraan itu kita bisa mencapai tujuan dengan sesuai dengan harapan kita. Ya, artinya jika dianalogikan PDI Perjuangan ini sebagai sebuah kendaraan, berarti Pak Haji menganggap ini kendaraan yang sangat kuat, yang mampu membawa Pak Haji ke tujuan politik yang ingin dicapai. Artinya Pak Haji menganggap bahwa PDI Perjuangan lah yang pas untuk digunakan, dan ini mungkin tidak mogok di jalan, kemudian tidak macet-macet, tidak lancar lah, kira-kira seperti itu mungkin Pak Haji begitu, Pak. Ya, pertama yang kita lihat PDI Perjuangan ini kan pemenang pemilu sudah berapa periode, mungkin dari sudah 3 periode, bahkan periode yang lalu ini masih partai PDI Perjuangan yang menang. Jadi suatu kehormatan kalau saya harus berbangga orang teman-teman semua kalau saya dianggap masuk ke situ, kemudian diakomodir untuk bersama-sama berjuang, membantu teman-teman memperjuangkan aspirasi masyarakat dari PDI Perjuangan. Sangat bagus itu, Pak. Bagus itu. Nah, pertanyaannya Pak Haji lagi itu, Pak Haji tujuan masuk politik ini apa? Padahal kalau mau melihat secara kasat mata Pak Haji semua artinya
anggota prajurit sudah tuntas, pangkat di posisi jabatan Lumayan. itu lumayan, dan bahkan ya lebih dari cukup. Iya. Terus kemudian secara ekonomi finansial Pak Haji sangat berlebihan. Apa sebenarnya tujuan yang menggoda, dalam tanda kutip, menggoda Pak Haji masuk ke panggung politik apa sebenarnya? Soalnya itu Pak, kalau dilihat dari sehari-hari semuanya tidak usah lah masuk yang kita cukup sekarang apa yang kita kerjakan, gitu. Tetapi pengabdian tadi, bagaimana kita bisa memberi diri, bagaimana kita mewakilkan apa yang ada kepada masyarakat itu harus ada di sistem Pak, di sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah eksekutif dan legislatif, gitu. Kalau kita mau membantu orang, kemudian saya ada di luar sistem, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya ada di dalam Pak, saya harus bisa memperjuangkan, bersuara, bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Itu salah satunya. Salah satu yang saya buat itu kan adalah amal kebaikan. Ya, saya bilang tadi, niatnya tadi amal kebaikan, saya harus betul-betul mengamalkan sampai saya dipanggil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niatnya untuk masuk ke politik, niat amal kebaikan, ya, untuk memperjuangkan, memberi diri, mewakafkan diri, mewakafkan apa yang ada sama kita untuk bersama-sama berjuang, membantu masyarakat, membantu sesama umat. Kenapa harus di politik? Pak Haji bisa berbuat kebaikan lewat jalur ekonomi misalnya, Pak Haji sebagai pengusaha sukses, pengusaha besar, atau lewat lembaga-lembaga lain. Kenapa harus politik begitu? Kenapa harus lewat parlemen? Iya, saya rasa Pak Bung Haram bisa menjawab. Oh, kalau bukan di politik, sekarang yang berkuasa Pak ini di pemerintah kita lihat sendiri. Mulai dari camat, bupati, wali kota, gubernur, semua harus menggunakan jalur politik. Tidak bisa dia menduduki jabatan itu, membantu masyarakat, membantu sesama manusia kalau bukan di jalur politik. Kalau di lembaga-lembaga lain paling untuk dirinya sendiri, kemudian ya seperti itulah. Kalau mau membantu paling sekedarnya. Ya sekedarnya. Karena biar sebanyak apapun kemampuan kita secara finansial, tidak mungkin bisa membantu semua masyarakat. Ya. Jadi untuk membantu keseluruhan masyarakat lewat jalur ini Pak Haji tujuannya. Nah kemudian pertanyaannya, Pak Haji melihat Sulawesi Utara ini dalam konteks kerukunan. Kemudian di sini kan heterogen masyarakatnya, dari sisi agama, dari sisi suku, budaya, apa segala macam. Pak Haji melihat ini seperti apa? Apakah Pak Haji bisa mewakili semua elemen masyarakat, baik dari unsur agama, budaya, apa segala macam, sisi sosialnya? Saya rasa mesti Pak. Jadi harus kita mewakili keseluruhan kan. Dan kita bercermin atau melihat dari karakter saya, karakter dasar atau background saya adalah Tentara Nasional Indonesia. Saya dilatih dari Tentara Nasional Indonesia harus bisa mengayomi seluruh masyarakat, seluruh warga. Tidak itu harus Islam, tidak harus Kristen, tidak harus Hindu, harus nasional Pak. Doktrin yang dari dulu kehidupan saya seperti itu. Apalagi kalau saya masuk di partai politik harus seperti itu. Dan memang lebih pas masuk di partai nasionalis. Lebih pas masuk di partai nasionalis. Karena memang jiwa sudah terdidik, jiwa nasionalis. Ya. Patriotisme itu pastikan Pak Haji sudah dijamin lah. Kalau cuma bercerita toleransi, bercerita keberagaman, itu sudah makanan sehari-hari. Makanan memang keberagaman itu indah Pak. Karena keberagaman, kebersamaan dalam keberagaman itu yang paling indah saya rasa. Termasuk di Sulawesi Utara ini, toleransi agamanya sangat bagus. Kita harus bangga di Sulawesi Utara. Islam, Kristen, Hindu, Buddha bisa bergandeng tangan untuk bersama-sama membangun daerahnya. Nah, cerita membangun Pak Haji, apa ya kira-kira yang menurut Pak Haji masih kurang di Kota Bitung dan Minahasa Utara, khususnya Kota Bitung, baik dalam pembangunan manusianya, pembangunan infrastruktur yang belum mampu diperjuangkan oleh wakil-wakil kita di parlemen di Sulawesi Utara? Masih sangat banyak Pak. Kalau mulai dari kita berbicara sumber daya manusianya, mulai itu masih banyak perlu dibenahi sistem pendidikan, ya. Pendidikan formal kita sudah bagus, mulai SD, SMP, tapi masih ada yang kurang, seperti kita perlu melaksanakan bimbingan belajar sebelum generasi kita ini mau mencapai tujuan, mau masuk tentara, polisi, mau masuk ASN. Kita harus bekali mereka dengan ilmu-ilmu untuk mengarah ke situ. Itu masih kurang. Itu masih sangat sedikit. Itu yang perlu. Kemudian yang kedua, untuk pembangunan fisik, ya. Pembangunan fisik masih banyak Pak. Di Bitung ini kita lihat. Jalan berlobang masih Jalan banyak. berlobang. Stadion kita lihat. Stadion saya ketua KONI Harian Ya. Bitung. Sangat prihatin Pak.
Stadion itu sangat tidak layak menurut saya. Untuk kita lintasan saja, berlari, berjalan, penuh debu. Tidak standar lah. Tidak Tidak standar. memenuhi standar yang ditentukan. Ya. Kan Nah, banyak harus diperjuangkan. masih banyak yang harus Masih dibenahi. banyak harus dibenahi. Nah, kalau melihat pemikiran Pak Haji ini, apakah ini hanya bagian jadi langkah Pak Haji di politik ini sebenarnya apakah ini hanya batu loncatan? Karena apa yang Pak Haji sampaikan ini sebenarnya bahasa-bahasa eksekutif. Iya. Nah, apakah ini hanya batu loncatan untuk kemudian ada isu-isu di luar berkembang bahwa Pak Haji Gani ini calon anggota DPR hanya loncatan untuk kemudian mau maju sebagai orang nomor satu. Saya kira sah-sah saja kalau mereka beranggapan seperti batu loncatan kayak atau bagaimana, silakan saja. Mereka yang berandai-andai, silakan saja. Tetapi kalau saya, Pak, dimanapun kita selalu berbuat baik. Kalau kita berada di anggota DPR, kita harus berbuat yang terbaik, ya toh. Dimanapun kalau kita sudah berbuat yang terbaik, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Besar, berkehendak yang terbaik untuk kita, maka apalagi teman-teman semua masyarakat Kota Bitung, Minahasa Utara mendukung 4 orang, tidak ada yang tidak mustahil. Mau maju juga jadi di atasnya dari anggota DPR misalnya eksekutif, tidak ada masalah kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak dan teman-teman semua menginginkan itu, mendukung 4 orang. Apa salahnya? Apa salahnya? Siap saja. Siap. Artinya siap mengemban amanah rakyat. Ya, Kota Bitung. intinya gitu. Siap mengamankan. Karena ini kalau kita sudah masuk politik, Pak Arham, Ya. berarti kita sudah mewakafkan diri kita untuk mereka. Kalau kita belum siap untuk itu, nggak usah coba-coba masuk ke politik. Nanti ada penuh dengan rasa penyesalan, rasa kekecewaan dan lain sebagainya. Pak Haji memandang politik ini seperti apa sebenarnya? Politik ini suatu seni untuk mencapai tujuan, Pak. Jadi seni itu boleh dikatakan dia dinamis. Mencapai tujuan itu juga dikatakan dinamis. Banyak hal yang Artinya Pak Haji sepakat dengan saya kalau saya mengatakan bahwa masuk di panggung politik itu sebenarnya sudah harus siap semuanya. Termasuk kalau saya mengatakan bahwa jika ingin maju di politik harus tuntas sudah dengan diri, tuntas dengan keluarga, tuntas secara finansial dan ekonomi. benar, Haji Pak. sepakat. Benar, Bung. Jadi masuk di arena politik atau di pejabat publik, semua harus siap. Yang pertama dia harus menjadi contoh dan teladan. Mampu nggak dia? Jangan cuma bicara bahwa tidak bisa memberikan. Ya dong, tidak bisa. Tidak sesuai lah. Tidak sesuai dengan bicara. Kata dan perbuatan. Ya itu. Yang kedua, dia harus mampu dari segala daya dan upaya, mungkin bijaksana, kemudian kecerdasan berpikir, kecerdasan mengendalikan emosi, semua dia harus kuasai. Dia harus mampu itu. Dan yang terakhir, ya, samping penguasaan kemampuan fisik, jasmani, rohani, dia terakhir itu harus dia mempunyai dia bisa bukan lagi rahasia umum, dia harus mempunyai Kekuatan finansial. Ya, salah satu jalan agar tidak terlalu banyak gerakan tambahan kalau jadi pejabat. Misalnya kalau dia masuk tujuannya kemudian aneh-aneh karena dia secara finansial ternyata belum mapan, ya kemudian ya itulah kemudian yang menjadi biang-biang korupsi atau apa, mungkin seperti itu Pak ya. Saya rasa Bung Arham sudah bisa menjawabnya. Jadi bercerita tentang tujuan, bercerita tentang politik. Kemudian ada yang menarik yang ingin saya tanyakan Pak Haji. Setelah beberapa bulan ini berada di arena politik ini dengan segala macam suka dukanya, apa yang Pak Haji rasakan? Wah, luar biasa Pak Bung Haram. Jadi beberapa hari sampai beberapa bulan ini saya diundang dari pelosok nelayan, dari pelosok petani, dari properti, dari masyarakat yang terbawa, ya toh. Tapi memang saya harus betul-betul bisa memberikan inspirasi, bisa membantu mereka karena mereka masih sangat butuh untuk menjadi keterwakilan. Ya, waktu saya sangat tersita saya rasa, ya, karena baru calon saja sudah apalagi kalau sudah jadi Pak. Aduh, luar biasa. Masyarakat yang terutama masyarakat bawah kita itu menginginkan figur-figur yang bisa meneruskan, bisa memperjuangkan aspirasinya.
Kita datang ke nelayan, mereka berbicara sangat susah hidup, sangat pekerjaan. Kita datang juga ke tempat buruh, kita datang ke tempat profesi seperti itu semua. Mereka sangat rindu pemimpin yang bisa meneruskan aspirasi, bisa memperjuangkan mereka. Ya, bisa merubah nasib mereka lah ya Pak ya, seperti itu. Nah, dari sisi ekonomi, Pak Haji sebagai seorang pengusaha yang dikenal sebagai pengusaha sukses ini, melihat Kota Bitung dari sektor perekonomian, apa yang harus dibenahi dari sisi perekonomian kita di Kota Bitung sebenarnya? Kalau persoalan perikanan, Pak Haji pandangannya seperti sudah apa? bagus ya, sistem kita, ekonomi kita di Bitung ini sudah bagus, bukan tidak bagus, sudah bagus, hanya ini perlu dibenahi sedikit-sedikit ya. Stakeholder masalah perikanan juga mungkin kita harus menggunakan ahlinya untuk selalu mencari solusi bagaimana supaya nelayan kita ini bisa hidup layak sebagai nelayan, berprofesi nelayan, karena mulai dari perizinannya sampai dengan operasionalnya sampai dengan pembongkaran, muat dan bongkarnya itu memang betul-betul menjadi prioritas pemerintah untuk memperhatikan itu. Sedikit salah Pak, maka sangat susah untuk mereka sana. Baik, Pak Haji, ada yang menarik di daftar calon sementara dari 8 komposisi calon di Dapil Bitung Minut ini, Dapil 2 ini, Dapil 2 Sulawesi Utara kan ini Bitung dan Minut. Nah, Pak Haji ini sendirian loh, yang kalau kita masuk dalam ranah segmen pasarnya, Pak Haji ini pasarnya Pak Haji sebenarnya, walaupun Pak Haji tadi di awal mengatakan bahwa Pak Haji ini hadir untuk semua elemen, tapi pasar Pak Haji di politik itu ada segmennya. Saya bahkan beberapa teman melihat Pak Haji ini segmennya segmen di kalangan Muslim. Nah, Pak Haji memandang hal seperti ini di politik seperti apa? Apa memang Pak Haji hadir untuk mewakili suara umat Islam? Iya. Sebenarnya begini, kalau kita lihat ya, bukan saya masuk di PDIP Perjuangan tidak ada mengatakan harus mewakili, maksudnya atau mewakili siapapun, tapi yang pasti harus bersama-sama mereka. Tapi kalau kita melihat komposisi Pak, dari 8 calon hanya 1 Muslim, 1 Islam, maka ini adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara. Ini merupakan suatu isyarat bahwa saya harus berjuang menyatukan umat Muslim, menjadi keterwakilan umat Muslim, dan bisa berkolaborasi dengan umat-umat lainnya untuk bersama-sama membangun Kota Bitung dan Sulawesi Utara ini. Itu adalah pertaruhannya, adalah pertaruhan umat, dan bukan hanya pertaruhan saya pribadi. Kalau kita lihat dari komposisi, ya, itu pertaruhan untuk seluruh umat kita. Artinya Pak Haji menganggap bahwa Pak Haji ini adalah perwakilan umat Islam Kota Bitung dan Minahasa Utara yang ada di PDIP. Ya, kalau melihat dari komposisi Pak, PDIP mengharapkan saya menjadi keterwakilan, menjadi perwakilan umat Islam. Tetapi saya tidak berniat seperti itu. Saya, di samping saya harus menjadi keterwakilan umat Islam, saya harus bagaimana bisa selalu menjaga umat Islam ini bisa rukun damai bersama umat Islam, hidup berdampingan. Gitu. Tetapi kalau kita lihat komposisi itu memang dipertaruhkan ini Pak Gani ini seorang Pak Gani orang Islam mewakili semua umat Islam, gitu ya. Nah, di sini pertaruhannya adalah umat Islam. Tetapi kita tidak boleh harus umat Islam saja. Kita harus bagaimana bisa menciptakan suatu sistem yang bagus kepada antara Islam dengan yang lainnya supaya bisa rukun damai bersama-sama untuk berjuang memperbaiki Kota Bitung. Pak Haji, pendapatnya Pak Haji tentang politik identitas seperti apa? Kalau saya politik identitas, saya rasa tidak perlu kita besar-besar identitas, karena politik kita adalah seperti kita ketahui, politik Indonesia adalah bebas aktif. Politik kita tidak perlu pakai identitas segala macam, kan gitu ya. Kan sesuai dengan jalur politik kita sudah tentukan. Kalau kita berada di partai PDIP, berada di partai lain, ya saya rasa kita sudah tinggal menunggu arahan bagaimana. Jangan kita selalu ada yang radikalisme, ada yang lain-lain sebagainya. Tidak perlu. Itu harus dilawan. Harus dilawan Pak. Untuk menjaga keutuhan, menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan. Nah, Pak Haji, sejauh ini melihat kalau secara popularitas, Pak Haji itu sangat populer, sangat dikenal. Pak Haji adalah ketua kerukunan, ketua paguyuban, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, terus ketua Ikatan Persaudaraan Haji, terus ketua harian KONI, terus ada banyak lagi jabatan-jabatan lain yang memang
diberikan tanggung jawab ke Pak Haji selama ini. Nah, seperti apa organisasi-organisasi ini melihat saat Pak Haji masuk ke arena politik? Saya rasa bagus Pak. Dengan banyak jabatan begitu, maka gerbong saya itu berarti kan ya Banyak. banyak Banyak sekali. gitu, Pak. Banyak sekali. Jadi saya tinggal mau menjaga mereka bersatu padu bersama-sama untuk memenangkan perjuangan ini. Rasa begitu Pak. Seyakin apa Pak Haji bisa terpilih? Ya, saya bukan berarti saya yakin atau tidak yakin Pak. Ini kan namanya kita selalu berusaha ikhtiar. Ya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, bisa lah jadi apalagi kalau teman-teman semua mendukung, termasuk gerbong-gerbong tadi. Kalau ada yang nyeleneh, ada satu dua yang tidak suka, ya biasa Pak dalam dunia pergaulan. Anggaplah itu ya sudah Abu Lahab ya itu ya. Tidak apa-apa. Tapi tetap saya rangkul Pak. Semua tidak ada di sini di Kota Bitung maupun di Minahasa. Selama ini saya bergaul berhubungan sosial sama-sama mereka, tidak pernah saya menyusahkan, tidak pernah saya memberi sakit hati kepada mereka. Kalau ada yang tidak suka sama saya, itu wajar, saya akan berusaha memperbaiki hubungan itu. Tapi selama ini saya kira tidak ada yang baik saja. Konkret untuk pelaku usaha mikro kecil ya. Itu Pak Haji melihat, Pak Haji sebagai pengusaha besar yang sudah lumayan, itu melihat pelaku usaha kecil, kalau misalnya nanti Pak Haji itu masuk di sistem, apa yang Pak Haji bisa lakukan untuk para pengusaha-pengusaha kecil yang ada? Jangan salah Pak, saya ini dari pengusaha kecil jadi pengusaha besar Pak. Saya itu kalau dari Kota Bitung ini saya mulai dari usaha dagang, kemudian saya mendirikan koperasi. Saya beberapa kali saya jadi ketua koperasi, terus saya masuk Dekopinda, kemudian saya jadi pengusaha. Ya cukup dikatakan mereka pengusaha besar. Kalau saya sudah di dalam, pasti saya sudah tahu mereka bagaimana mendayakan UKM. Karena saya pelaku UKM, bagaimana mereka memfasilitasi mereka supaya ada penguatan modal. Karena rata-rata pengusaha UKM itu selalu berasumsi modal tidak ada, mau jadi di bank ada gabungan dan sebagainya. Saya rasa mudah, saya rasa mudah itu. Apa dibuat sekarang pemerintah diberikan dana bergulir, diberikan dana bina lingkungan oleh perusahaan-perusahaan, sudah bagus itu, tinggal mau mengembangkan bagaimana bisa mereka berkolaborasi dengan usaha yang ada, bisa menciptakan usaha yang lebih bagus. Saya rasa itu ada kiat-kiat tersendiri tuh Pak, dibahas dalam UKM sendiri. Ya, jadi kalau di eksekutif dan legislatif kita tahu ini satu rumah tapi dua kamar yang berbeda. Tentunya Pak Haji juga mungkin paham bahwa di legislatif, di DPR itu hanya punya 3 fungsi saja. Terus kemudian hal-hal seperti yang kita tadi bicarakan sepertinya lebih banyak ke ranah eksekutif. Nah, memang mungkin Pak Haji cocok dan pasnya memang di eksekutif dan banyak masyarakat menganggapnya sebagai batu loncatan tadi. Tapi sebelum ke eksekutif, Pak Haji kan di legislatif punya kiat-kiat nantinya seperti apa hal-hal seperti persoalan UMKM tadi, persoalan ekonomi tadi, itu yang Pak Haji akan bawa di parlemen. Kiat-kiat seperti apa Pak Haji kira-kira? Saya rasa kiat-kiatnya itu berawal fungsi yang terbatas. Ya, fungsi yang sangat terbatas. Kita harus ketahui dulu fungsi daripada legislatif, gitu. Apa dia punya fungsi, kemudian apa dia punya kewenangan. Ya, bersama-sama pemerintah menyusun dan membuat rencana anggaran pendapatan belanja daerah. Ya, dari situ sudah harus membuat kiat bahwa UKM ini harus mana anggaran yang bisa menyentuh ke UKM, mana anggaran yang bisa menyentuh sektor-sektor lain dan lain sebagainya. Di situ kita harus bersama-sama pemerintah, tentunya masukan-masukan dari masyarakat. Kemudian setelah itu harus melaksanakan, setelah tadi diputuskan sama-sama, fungsi berikutnya adalah pengawasan tentunya dari ya, awasin apakah benar anggaran itu sampai tepat sasaran atau tidak. Jangan sampai bantuan nelayan yang terima petani. Ya, seperti itu Pak ya. Ya memang kan masing-masing punya kewenangan, punya tataran masing-masing. Tentunya yang paling banyak memang adalah eksekutif. Memang di legislatif itu adalah memang tingkat perencanaan dan perencanaan untuk bersama-sama pemerintah. Untuk yang melaksanakan eksekusi adalah eksekutif. Saya kira begitu ya. Nah, sebelum kita sampai di penghujung Pak Haji, PDI Perjuangan sebagai sebuah partai besar, ada satu yang sering menjadi pro kontra di PDI Perjuangan, yaitu
dua kata petugas partai. Jadi Pak Haji ini adalah petugas partai. Artinya kalau nanti duduk di parlemen, seperti apa Pak Haji memposisikan ini diri sebagai petugas partai? Saya rasa kata-kata petugas itu dimanapun kata-kata petugas itu berlaku, Pak. Untuk saya, jangankan kita saja ini seperti saya karyawan, toh, seperti saya punya karyawan. Kamu petugas lapangan, sama begitu. Di partai juga seperti itu. Pada dasarnya itu manajemen dari partai itu sudah mempunyai program kerja dan lain sebagainya. Kalau kita dikatakan pekerja atau petugas partai, sah-sah saja pimpinan kita mengatakan demikian. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting kita bekerja dengan bagus, memperjuangkan masyarakat. Kita harusnya masyarakat, Pak, supaya kita selalu seperti tadi, nilai-nilai amal ibadah itu, amal kebaikan itu yang selalu yang paling utama. Yang paling utama, Pak. Nah, sebelum ke ujung betul ini, Pak Haji, apa yang Pak Haji mau sampaikan ke masyarakat Kota Bitung khususnya dan secara umum juga dengan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara terkait pemilu 2020? Kalau terkait pemilu, ini sudah sisa beberapa bulan lagi pencoblosan. Nah, sini Pak, masyarakat Kota Bitung Minahasa Utara, ya hati-hati dalam memilih. Pilih yang sesuai yang tepat. Yang pertama, kita mau memilih yang baik dan benar, belum tentu dia menang. Kita mau pilih yang menang, belum tentu dia baik dan benar, Pak. Yang bagaimana kita selalu ya? Kita harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilah kami petunjuk untuk memilih pemimpin yang baik, benar, dan amanah untuk memperjuangkan aspirasi kita. Ada tambahan lagi, Pak? Saya rasa itu aja. Mari bersama-sama berjuang, mari bersama-sama membangun daerah kita yang kita cintai bersama-sama, supaya menuju kepada masyarakat yang adil dan sejahtera. Walaupun itu cuma wacana, tapi kalau kita tidak berbuat dan kita tidak mencita-citakan, kita punya suatu harapan, maka harapan itu akan terwujud. Baik. Masih banyak sebenarnya pertanyaan, masih banyak yang ingin saya tanyakan ke Pak Haji, tapi mengingat masih ada 5 bulan tersisa tahapan menuju 14 Februari 2024, di mana menjadi hari pencoblosan. Jadi nanti akan kita agendakan lagi wawancara selanjutnya. Tapi ini sudah, terima kasih banyak sekali Pak Haji sudah menerima kami untuk sesi wawancara di Bincang Politik hari ini, dan kita berharap ini bisa menjadi pembelajaran dan edukasi politik kepada masyarakat, bahwa seperti tadi Pak Haji katakan, pilihlah orang yang tepat, pilih orang yang mampu mewakili suara kalian di parlemen sana, baik itu DPRD kota, kabupaten, provinsi maupun DPR RI tentunya. Nah, sekali lagi Pak Haji, terima kasih banyak sudah bersedia berbincang-bincang dengan kami di Jurnal Telegraf. Sukses terus, jaga kesehatan karena pertandingan ini masih panjang. Ya, demikian teman-teman sobat Jurnal Telegraf, perbincangan kita di sesi bincang politik kali ini bersama Bapak Letnan Kolonel Purnawirawan Haji Ruslan Abdul Ghani, SOS MSI, dan tentunya melalui sesi bincang-bincang politik kita hari ini, teman-teman semua bisa mendapat manfaat, dan saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan saya juga kembali mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Ghani, bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari daerah pemilihan Kota Bitung, Minahasa Utara, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jumpa lagi di Bincang Politik selanjutnya bersama saya Arham Mitin. Sampai jumpa.